usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi. Karena usus kan nggak gerak ya, dia pencernaan kimiawi berarti cuma nyerap sama dikasih enzim-enzim yang tadi aja nih, enzim dari hati sama peduli sama pankreas. Usus 12 jari ini namanya duodenum. Ini kurang lebih 0,25 meter. 0,25 meter itu berarti seperempat meter kan? Kalau kita punya semeter seginilah, seperempatnya mungkin seginilah panjangnya. Itu jalur dari bagian bawah lambung sampai ke bagian tengah usus halus yang di tengah. Makanya kalau ada orang kecelakaan atau ada film-film apa gitu yang bagian ininya disobek, yang berburai-burai kemana-mana itu kan ususnya. Jangan dibayangin lah. Nah, ini juga kami ngerasa ini menarik. Bacanya apa? Tulisannya jejenum ya. Dari dulu kayaknya kami bacanya juga jejenum, tapi kemarin sempat cari bacanya yeyenum. Kayak tepat bacanya. Yeyenum. Nah, ini panjangnya 7 meter. 7 meter itu dari mana ke mana? Berapa meter sih? 4 ya? Panjang juga ya? Pantas lama gitu kalau dalam perut. 7 meter. Terus usus pencernaan ini namanya ileum. Ini sekitar 1 meter. Berarti udah 8/4 lah. 8/4 meter. Panjang ya? Oke, di usus pencernaan ini terjadi penyerapan vitamin, terus penyerapan glukosa, sama asam amino. Jadi kalau kita gambarin usus itu, pernah lihat usus ayam? Ini bukan usus ayam yang udah dijadiin sate ya, usus ayam yang kita masak dewek, itu kita nyembelih sendiri. Pernah ngelihat bentuknya, walaupun dia agak kayak lurus gitu, tapi di sini suka ada ginian kan? Ya, dia suka bergelombang gitu. Nah, memang usus itu bentuknya kayak gitu. Untuk apa? Untuk memperluas daerah penyerapan. Dan kalau misalkan diperbesar, dari lapisan yang bergelombang kayak gini, bagian luar, bagian dalamnya gitu, di sini suka ada banyak ginian, banyak kayak serabut-serabut. Ya, kalau di usus ayam kadang-kadang kita nggak bisa ngeliatnya gitu. Ini namanya adalah pili. Itu yang nyerapnya. Itu bagian dari usus, justru itu yang nyerapnya gitu, nyerap makanannya. Buat dialirin kemana? Buat dialirin ke saluran, balik lagi ke hati. Dari diserap sama pili, dialirkan ke darah, nanti dikembalikan ke hati, sama diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari sini gambarin lagi, lanjut aja lah ya. Ini kalau misalkan digambar yang kelihatan itu adalah bagian sininya nih, agak menyeramkan. Ini usus apa nih? Usus besar, usus halusnya ada di belakang sebenarnya. Jadi ya, di sini banyak, dia berkelok-kelok. Jadi banyak lipatan-lipatan lah ya. Gimana kalau ini? Jadi kayak labirin ya. Kalau dilihat begini ngelipet-lipet ya, ini ada kayak gini-gini tuh ya karena lipetan-lipetan dari usus yang, bayangin aja 8 meter dipaksa nyerepet. Jadi ukuran kita berapa sih paling berapa senti? Nanti coba jajal sendiri aja, beli tali atau yang ada keset sedikit, tambang lah ya, 7 meteran, kita coba bikin jadi segini, bisa nggak sih? Itulah kekuasaan Allah ya, luar biasa.
Kalau boleh tepuk tangan, kita tepuk tangan sama Allah. Alhamdulillah. Oke. Nah, dari bagian sini ini kan usus pencernaan lah ya. Di sini ada usus tengahnya tadi, usus terjadi di sini. Dia akan naik ke apa nih? Bagian ini kanan ya, ini kiri. Kalau kita gambar begitu tuh. Di sini ada yang namanya appendix atau usus buntu. Namanya, kalau yang tadi ada umumnya di sini kasih nama sekum. Apa? Sekum. Sekum ini adalah usus buntunya. Yang ini nih. Di ujung sini ada yang namanya appendix. Appendix ini umbai. Kita hapus aja deh. Kita kasih di sini usus buntu atau sekum. Di ujung sekum ada namanya appendix atau umbai cacing. Orang kalau misalkan kena usus buntu, kenapa rasanya sakit? Karena di situ udah terjadi apa sebutannya, pembengkakan atau radang usus buntu kan sebutannya. Itu nanti di sini kita pelajari namanya appendicitis. Bukan karena makan bebijian ya, mungkin itu salah satu penyebab aja gitu. Bijinya ada yang masuk, jadi bikin radang. Kalau udah radang merah sampai bernanah, baru terasa nyeri yang sangat hebat. Ini ada yang namanya usus besar atau bahasa ininya kolon. Ini ya, usus besar. Usus besar ini juga dibagi jadi 3 bagian. Bagian yang pertama di sini ada, apa yang tulis di sini ada ya. Ini kita kasih pembatas. Yang bagian sini yang naik ke atas namanya ascendens. Kolon ascendens. Di sini yang tengah namanya kolon transcendens. Di sini kolon descendens. Ujungnya anus. Usus besar ini fungsinya apa? Dia mengatur penyerapan air atau mengatur kadar air. Jadi semua yang udah diserap sama usus halus, sisanya masih ada. Kalau misalkan sisa makanannya itu kadar airnya kurang, kan kita jadi kebebelan ya. Makanya di usus besar ini nanti akan disediakan cairan biar dia nggak terlalu padat. Kalau misalnya keenceran, berarti airnya diserap lagi biar kagak mencret. Gitu. Fungsi dari kolon tuh kayak gitu. Gerakannya yang ngebawa dia dari sini ke atas kira-kira gerakan apa? Sama, gerak baris balik. Jadi otot-otot di sini nanti akan ngangkat ke atas. Udah dari bawah belakang, dinaikin lagi ke atas. Nah, fungsi umbai cacing apa sih sebenarnya? Usus buntu tuh fungsinya apa? Jadi kalau zaman-zaman dulu ilmuwan itu belum tahu fungsinya ada umbai cacing di sini apa gitu. Kan yang lain sebagai pencernaan ya ke atas. Ini tuh fungsinya apa? Ada dia nyangkut di sini gitu. Ternyata setelah diteliti di dalam appendix ini ada yang namanya sejumlah massa sel darah putih ada di situ. Fungsinya sebagai imunitas. WDC-nya apa? Jangan bingung ya. White blood cell, sel darah putih. Jadi di umbai cacing itu di ujungnya ada sebagian besar massa dari white blood cell atau sel darah putih. Fungsinya ya balik lagi
WBC itu kan buat imunitas. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam kolon, tinggal nunggu dia nyampe ke sini aja nih. Asal udah di ujung-ujung gini, biasanya dia suka ngasih sinyal ke otak, mules. Gitu. Kalau misalkan enggak segera dikeluarkan, itu biasanya ditahan-tahan atau apa itu nggak bagus ya. Yang ditahan-tahan itu nggak bagus, dikeluarkan saja. Jangan ditahan-tahan. Oke. Nah, kalau udah sampai situ ya tinggal nunggu BAB-nya aja sih. Sistem pencernaan. Oke. Ya secara umum sistem pencernaan kayak gitu ya, dimulai dari mulut sampai berakhir ke anus. Yang sehat, kalau misalkan yang nggak sehat pasti punya yang namanya gangguan sistem pencernaan. Ini ada di mana aja, hampir di setiap jalur pencernaannya pasti kemungkinan ada gitu gangguannya. Contoh di mulut, apa yang nggak enak di mulut? Apa? Yang kencang ngomong nggak kedengeran? Kadang tenggorokan ya? Boleh. Kita bagi-bagi ya di sini di mulut lah. Ada namanya radang. Amandel kadang-kadang tuh. Tapi amandel itu sebenarnya bukan penyakit sistem pencernaan. Walaupun dia ada di bagian situ. Nanti kita bahas. Apa lagi? Sakit? Gigi. Sariawan. Oke, sariawan. Sariawan yang kekurangan vitamin C, sakit gigi ya karena kurang Gosok gigi. ini aja giginya, kurang dibersihin, kurang dijaga kesehatan giginya. Apalagi di mulut. Pernah merasa bau mulut itu terjadi ya karena nanti ada kaitannya sama asam lambung untuk bau mulut. Kadang-kadang sakit gigi juga. Tapi pernah sakit gigi, tanya ke dokter, katanya ya emang ada kaitannya sama asam lambungnya naik, merusak bagian-bagian belakang gigi dan itu biasanya yang bikin sakit. Walaupun ya penyebabnya karena jarang periksa gigi, jarang ke dokter gigi. Dianjurkannya kan 6 bulan sekali ke dokter gigi periksa. Wah ini kalau diceritain, malu saya. Udah banyak yang rusak, udah banyak yang harus diganti, banyak yang berantakan. Kalau dari luar biasa-biasa aja kan. Jadi kalau ini malu saya. Kalian yang punya duit, dokter gigi ternyata mahal loh. Makanya dirawat dia nggak mahal. Terus ada lagi mungkin yang teman-teman nggak tahu, ada yang namanya serostomia. Serostomia ini gangguan sistem pencernaan yang terjadi di mulut. Gejalanya adalah biasanya lidah jadi pada putih. Kalau misalkan lidahnya putih kan susah ngerasain makanan. Terusnya bibir jadi pecah-pecah kayak panas dalam gitu. Nah ini juga kaitannya sama kelenjar ludah. Ketika kelenjar ludahnya enggak mengeluarkan air ludah, mulut kan kering. Jadi berabe itu semua. Ini gejalanya mulut kering, bibir pecah-pecah, panas dalam, itu sariwangi, ada sari itu ya, sariwangi, bercak putih di lidah, terus ada lagi susah mencerna makanan. Oke, itu yang pertama. Terus ada lagi habis dari mulut kemana? Tenggorokan ya? Apa sih kalau yang di tenggorokannya ada yang tahu? Selain radang tenggorokan yang bikin gak enak, saya bisa tiba nih. Kamera ini. Gondongan. Ada yang tahu gondong? Tahu. Iya, gondong. Pernah? Gondong. Belum pernah? Pernah. Ya, yang pernah pasti gak enak banget di sininya gede.
Kan pipi kita normal kanan kiri sama ya. Kalau misalkan lagi gondong kadang-kadang gede sebelah. Jadi yang bikin gondong tuh apa? Sebenarnya kita kan punya kelenjar tiroid di sini nih. Jadi meribet kalau yang berhubungan sama kelenjar-kelenjar itu sebenarnya ngeri kalau misalnya rusak. Karena itu yang biasanya ngasih enzim. Enzim itu yang berfungsi sebagai mempercepat reaksi pencernaan kita. Kalau pencernaannya lama, kita memakan lemak juga susah. Makanya ini penting banget buat dijaga. Nah, gondong ini biasanya gejalanya adalah gondong kan kelenjar tiroid. Nanti kelenjar-kelenjar kita ngomongin di sistem endokrin aja ya. Terus ada lagi gejalanya nyeri, demam, kelelahan. Orang kalau misalnya kelenjar tiroidnya rusak, itu kadang-kadang bisa sampai saking lemesnya, saking apa ini bisa nurunin berat badan. Itu atau udah bingung ceritainnya. Baik, nanti kalau menyangkut sama penyakit orang itu yang saya kenal, kan ada orang yang tadinya gemuk atau gimana tiba-tiba berat badannya turun drastis apa. Terus penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu di sini disebabkan oleh infeksi. Kalau teman-teman belajar materi virus waktu kelas 10, ada virus yang menyebabkan gondong. Ini disebabkan oleh virus, ada bakteri juga, atau yang balik lagi ya, saya sering mengingatkan bahwa setiap penyakit, contoh kita sakit kepala, pusing, demam, itu semua adalah bentuk dari respon tubuh, gejala sebenarnya. Penyakitnya apa ya? Kita nggak bisa langsung justifikasi, oh sakit kepala jangan-jangan saya darah rendah. Biasanya orang sakit kepala itu gejalanya merupakan gejala dari banyak jenis penyakit. Nyeri doang itu rasanya. Kadang pada nggak enak apa pegal-pegal nyeri kan. Sebenarnya penyakitnya apa kadang-kadang kita nggak tahu, jadi periksa aja dokter, jangan menebak-nebak gitu. Sering kesemutan kayak umi saya waktu itu diomelin sama dokter karena sering kesemutan. Penyakitnya nggak tahu apa, malah minum neurobion, neurobion tablet putih itu katanya buat biar menghindari apa, biar nggak kesemutan. Pas cek ke dokter ternyata malah darahnya lagi naik karena makan yang hijau-hijau, apa namanya, urin ya, asam urat. Jadinya asam uratnya naik, bikin kesemutan dan sebagainya. Malah kalau minum yang tablet putih itu neurobion itu malah bikin tambah parah. Makanya pentingnya cek up ke dokter tuh kayak gitu. Nah ini juga gondong dan sebagainya. Waktu itu kan dikasih belau ya, kalau nggak salah orang ngomong positif. Itu entah dari mana benar atau enggaknya. Setelah saya belajar biologi, itu faedahnya apa gitu? Nggak tahu. Karena kan itu penyakitnya di dalam. Belau obatnya di luar. Biru doang tugas ini. Akhirnya dokter-dokter juga sayang belau, mendingan buat cuci. Oke, dari tenggorokan kita pindah ke gondong. Ini kata lainnya adalah ini ya, parotitis. Dari tenggorokan kita menuju lambung. Ini yang sebenarnya sering banget dirasain sama anak-anak muda yang karena ciwi-ciwi biasanya yang makanannya seblak mulu, yang jajanan yang pedas-pedas, kadang-kadang udah makan belum nanti aja. Apa perlu diingetin dulu gitu? Kan kasihan nggak punya pasangan. Nah di lambung ini ada dua, ya mah itu sebenarnya sebutan apanya? Sebutan ini lah ya. Dikasih sama lambung. Di lambung itu ada yang namanya gastritis. Mungkin saya udah kena ini, cuma nggak mau self diagnosis, belum periksa juga. Lambung saya kayaknya bermasalah. Ada yang golongan darahnya O. Orang golongan darah O itu biasanya asam lambung suka bermasalah. Saya gitu. Umi saya juga walaupun golongannya bukan O, punya asam lambung. Keturunan bisa. Gastritis ini kaitannya ada penyebabnya ya, radang pada
mukosa. Mukosa itu apa? Mukosa itu dinding lambung. Ya, lapisan di sini nih. Jadi ibarat termos. Termos itu bagian luar plastik, bagian dalamnya tahu apa? Kaca. Kaca ini melindungi apa sih kalau pada termos? Iya, terjaga kan. Nah, saya nggak tahu sistemnya kayak kaca atau enggak. Cuma di sini mukosa itu bekerja untuk melindungi bagian lambung agar enggak asam lambung ini enggak ngabisin lambungnya gitu. Asam itu kan merusak ya. Kita ngenain besi sama zat asam aja besinya pasti hancur kan. Gimana lambung kita? Lambung kita tidak terbuat dari kaca. Tapi ternyata lapisan mukosanya ini bisa nahan HCl itu gitu. Nah, kalau misalnya mukosanya beradang, nanti akibatnya adalah asam lambungnya sedikit-sedikit bikin lambungnya rusak. Makanya suka ada istilah lambungnya bocor. Itu benar, asam lambungnya bisa merusak kemana-mana, sakit pasti. Gejalanya nyeri di ulu hati, terus mual, muntah, nggak nafsu makan, dan nyebelinnya adalah di mana orang kita selalu menganggap bahwa gejala-gejala ini termasuk sekarang gejala masuk angin. Cuma balik masuk angin, makanya udah makan aja, nggak dikerokin. Apalagi kalau misalkan asam lambung itu biasanya kan ngaruh kemana-mana, jarinya bahkan sampai ke kepala kan. Yang nggak enakan lagi, ketika udah nyerang ke kepala, bikin nyeri kepala, dianjurinnya malah sama orang tua kadang-kadang minum obat kepala, badan dan sebagainya. Padahal obat itu sebagai penghilang rasa nyeri doang, pereda nyeri kan, dan itu sebenarnya berbahaya sering minum obat tuh. Maka cara yang terbaik gimana ya? Cara yang terbaik biasanya perbanyak olahraga, pola makannya diatur, makan makanannya yang sehat, jangan makan sambil tiduran. Sebenarnya cara-cara yang lebih mudah pencegahan itu gampang gitu. Kadang-kadang kita malas aja olahraga, makan makanan yang sehat, milihnya yang enak. Yang enak itu belum tentu. Tapi kalau masalah yang sehat udah pasti enak, belum tentu juga sih. Iya. Terus nanti akan menimbulkan lagi penurunan berat badan. Ini penyebabnya adalah iritasi selain radang mukosa ya. Iritasi pada lambung sama pola makan yang tidak teratur. Balik lagi saya ingetin, tidak teratur itu bukan berarti makannya tidak 3 kali sehari. Tapi emang nggak terstruktur. Kalau misalkan kita makan 2 kali sehari, kalau itu polanya dijaga, kayaknya aman-aman aja gitu. Makan misalkan pagi nggak usah makan nasi, makannya yang lain, buah-buahan aja. Sebenarnya bisa. Siang baru makan nasi atau makanan karbo, ntar malam minimal 4 jam sebelum tidur udah makan. Jadi makanan udah siap dicerna, dan ketika kita tidur tubuh itu nggak capek nyerna makanan. Ada gastritis, ada lagi ulkus, masih di lambung ya. Ulkus ini gejalanya mirip-mirip sama lambung, kayak sama gastritis, cuma biasanya dia disertai kayak serius sendawa kayak tadi tuh, kayak atop-atop terus, kayak orang masuk angin aja. Khusus ini kata lainnya adalah tukak lambung. Ini penyebabnya karena biasanya gastritis yang nggak diatasin, jadi malah ulkus. Sama selain itu juga ada infeksi bakteri penyebabnya. Lanjut dari lambung kita ke usus. Masalah usus yang paling sering itu kan terjadi di mana? Usus buntu. Penyakitnya adalah APE
Appendicitis. Ini biasanya karena ada peradangan pada usus buntu lah. Atau infeksi pada udah jadi ya, entah benar atau enggak ya kata orang bilang jangan makan biji-bijian nanti nyangkut ke sini. Sebenarnya lebih rasional kalau kita bilang lambung kita itu kuat untuk mencerna apapun. Bahkan kalau misalkan kita ada yang bilang silet masuk ke dalam, itu pasti mengelukain bagian sininya. Tapi ketika kena cairan lambung namanya besi sama asam pasti kalah gitu. Mungkin proses pencernaan dia akan bermasalah, tapi di situ akan hancur. Bayangin kalau misalkan bahan organik kayak biji tanaman ya, masuk ke dalam tubuh kita, kayaknya agak kurang ini juga kalau misalkan dia nanti nyumbat di situ gitu. Yang paling penting katanya untuk mencegah appendicitis, sering-sering minum air putih biar ininya bersih sih katanya. Beneran atau enggak langsung minum ya. Enggak apa-apa. Biar saluran atau ujung dari usus buntu ya membuntu di situ gitu. Makanya kalau misalkan ada sesuatu masuk di situ, berhenti di situ, jadinya radang. Ya dijaga-jaga aja lah ya apa yang kita makan. Jangan aneh-aneh. Terus ada lagi daerah usus besar. Ini usus halus banget. Ya, masalah di usus besar ada apa aja sih? Atau yang usus besar bagian sini ya, di sender ini. Biasanya yang ngerasain apa? Di diare ya? Iya. Ada dua nih, diare sama konstipasi. Diare berarti kayaknya encer kan? Harusnya dikasih apa namanya cairannya diserap sama usus besar. Tapi itu biasanya gimana ya? Kalau misalkan kita makannya aja banyak yang cair, otomatis kan keluar lagi cair. Mau diserap sebagaimanapun sama usus, kalau kita kurang serat, ya keluarnya encer gitu. Makanya diare ini orang-orang yang diare biasanya selain karena kebanyakan makan cabai yang pedas-pedas kayak gitu, ususnya jadi bermasalah kepanasan atau gimana. Ini biasanya selain kayak bakteri juga bisa, sama ya emang kurang makan serat aja gitu. Jadi encer. Nah, kalau misalkan yang konstipasi, yang kebebelan konstipasi itu kayak gitu lah ya. Kayaknya susah gitu. Sembelit konstipasi itu. Itu biasanya malah karena kekurangan air, kurang minum air putih atau apa. Jadi penyerapan di sini maksimal, pas mau dikeluarin karena udah kurang air jadi kurang pelumas di sini. Harusnya kan licin keluar. Keluarnya jadi gampang. Ini jadi tertahan di sini tuh. Dan itu sebenarnya bahaya buat anusnya. Kan perih. Pernah gitu nggak sih? Panas sih. Coba ya.